kami delegasi dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Oh ya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Nur Hikmah, biasa dipanggil Hikmah. Saya dari semester 6 dan saya sebagai ketua pelaksana. Dan di sebelah kanan saya ada sekretaris saya yaitu Hai, nama saya Mega Lady Pratiwi, biasa dipanggil Mega dari semester 4. Oh ya, apa sih Kak itu Teras Jateng 2017? Teras Jateng itu temu regional administrator muda se-Jawa Tengah. Ada berapa PTN dan PTS yang ikut Kak? Ada 2 PTS dan 4 PTN. Yang 2 PTS itu adalah dari Untak dan Unisri. Lalu 4 PTN-nya Kak? Ada Untidar, ada Undip, ada Unsut, dan tuan rumah kita Universitas 11 Maret Surakarta. Sampai ketemu di tanggal 6 sampai 9 Mei ya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Perkenalkan, nama saya Haniza Wulan Susiana dari semester 4. Perkenalkan, nama saya Erwin Yulia Widersari dari semester 4. Nah, kita tuh di sini membahasnya tentang apa sih Kak teman-teman? Oke Kak Hani, jadi kami dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta bersama Universitas 17 Agustus Semarang mendapatkan tema di klaster kedua bidang ekonomi mengenai ketahanan pangan. Adapun 4 ruang lingkup kebijakannya antara lain: yang pertama, stabilitas harga pangan; yang kedua, subsidi pemerintah; yang ketiga, produksi pangan; dan yang keempat dan terakhir yaitu distribusi pangan. Untuk lebih lengkapnya, mari kita lihat selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi Hitno, biasa dipanggil Ferdi, saya dari semester 2. Saya Ferdi Muhammadiyah, biasa dipanggil Dita dari semester 2. Kami dari Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Gimana kita Jud? Oke, penelitian tes Jateng 2017 kali ini kita menangkap buku tentang faktor apa saja yang mempengaruhi produksi gabah di kelompok tani Sidorukun. Gimana Kak? Jadi sambat pada semangat mono, pada yang terakhir. Penelitian kita mengambil banyak berbagai sumber dari Badan Pusat Statistik Sragen, dengan Pertanian Sragen, dari Pulau Sragen dan juga dari kelompok tani Sidorukun. Mau tahu gimana prioritas lengkapnya? Check it out. Latar belakang dari penelitian teras ini yaitu ketahanan pangan merupakan kebutuhan dasar yang permintaannya terus meningkat seiring dengan perkembangan jumlah penduduk dan kualitas hidupnya. Aspek-aspek dari ketahanan pangan terdiri dari 4 aspek. Yang pertama yaitu aspek ketersediaan, akses, penyerapan pangan, dan yang terakhir yaitu stabilitas pangan. Dari keempat aspek tersebut, apabila salah satu tidak terpenuhi dengan utuh, maka negara tidak dapat dikatakan sebagai negara yang mempunyai ketahanan pangan yang baik. Di Desa Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen, produksi gabah di tahun 2016 cenderung menurun. Hal tersebut membuat para petani tidak sejahtera. Oleh karena itu, kami tertarik untuk melakukan penelitian di Desa Ngembat Padas. Menurut Nobel 2005, ketahanan pangan dengan prinsip kemandirian serta keberlanjutan senantiasa harus dilakukan dari waktu ke waktu sebagai prasyarat eksistensi keberlanjutan bangsa Indonesia. Pada penelitian kali ini, penelitian ini menggunakan penelitian studi kasus. Tempat penelitiannya yaitu di kelompok tani Sidorukun, Desa Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Sampel sumber datanya yaitu dari hasil wawancara kepada petani serta sumber data lainnya dari Dinas Pertanian, BPS Kabupaten Sragen, serta Bulog Gunungan Gemolong. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi produksi gabah. Yang pertama ada iklim. Di Desa Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, adalah daerah yang kering. Mereka mengandalkan curah hujan untuk penanaman. Ada tanah pertanian luas 257 hektar lahan pertanian. Dan khususnya di Koperasi Sidorukun adalah 89
juta. Iklim adalah pengaruh rata-rata dari kelembapan, suhu, dari tekanan, dan lain sebagainya. Iklim dibagi menjadi dua, yaitu iklim mikro dan iklim makro. Yang pertama ada iklim makro adalah keadaan variabel atmosfer dalam massa udara yang bebas yang berada beberapa meter di atas permukaan. Sedangkan iklim mikro adalah keadaan suatu atmosfer yang menggambarkan suatu wilayah atau tempat yang sama, tetapi dapat berbeda dalam udara yang bebas karena di atas permukaan yang sedikit. Iklim mikro dan iklim makro kedua-duanya berpengaruh dalam pertumbuhan tanaman. Akan tetapi iklim mikro lah sangat besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan. Mengapa demikian? Karena setiap tanaman memiliki kisaran dan juga toleransi yang berbeda dalam kehidupan tumbuhan tersebut. Kali ini saya akan membahas tentang kesuburan tanah di Desa Ngembat Padas, Kecamatan Gemolong, Kabupaten Sragen. Secara alami, kesuburan tanah pasti akan mengalami penurunan dan peningkatan, terutama dengan cara pengolahan tanahnya yang kurang baik. Dengan menggunakan pupuk secara benar dan baik, bisa meningkatkan kualitas kesuburan tanah. Selama ini, petani di Desa Ngembat Padas menggunakan pupuk anorganik seperti urea dan pestisida, bukan dengan pupuk organik seperti pupuk kompos dan pupuk kandang. Berdasarkan keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, alokasi pupuk Kabupaten Sragen khususnya Kecamatan Gemolong adalah sebagai berikut. 1.690 kuintal untuk pupuk urea, 369 kuintal untuk pupuk SP36, 525 kuintal untuk pupuk ZA, 1.096 untuk pupuk NPK, dan 657 untuk pupuk organik. Jatah Kabupaten Sragen untuk pupuk di tahun 2017 mengalami pengurangan, dan pemerintah akan segera melakukan penambahan di pertengahan tahun ini. Faktor terakhir adalah faktor pupuk. Masalah pupuk tidak hanya mengenai harga, melainkan subsidi pemerintah yang tidak sesuai harapan petani. Di Desa Ngembat Padas ada 4 pupuk yang dibutuhkan, antara lain pupuk NPK, pupuk SP, pupuk organik, dan pupuk urea. Pupuk urea adalah pupuk yang paling disubsidi oleh pemerintah, sedangkan pupuk yang dibutuhkan oleh petani adalah pupuk NPK dan pupuk SP. Karena pupuk disubsidi pemerintah batasi, akhirnya harga pupuk menjadi melonjak. Dampaknya bagi para petani yaitu biaya produksi tidak sesuai dengan harga jual gabah yang rendah. Berdasarkan pemaparan yang sudah dijelaskan, di Desa Ngembat Padas terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi produksi gabah, yaitu ada faktor cuaca, faktor kesuburan tanah, faktor subsidi, dan faktor pupuk. Di antara keempat faktor tersebut, yang paling besar berpengaruh adalah faktor pupuk, di mana di Desa Ngembat Padas membutuhkan pupuk SP organik, pupuk ZA, dan pupuk urea. Namun, subsidi dari pemerintah yang paling banyak adalah pupuk urea. Padahal apabila pupuk urea digunakan terlalu banyak, maka akan menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan produksi gabah menurun. Dari rekomendasi, ada 2 rekomendasi yang dapat kami berikan. Yang pertama yaitu rekomendasi dari pemerintah dengan memberikan pupuk sesuai dengan apa yang dibutuhkan dari Desa Ngembat Padas. Dan yang kedua, kelompok tani Sidorukun dapat mengajukan proposal di Dinas Pertanian mengenai apa yang saja yang dibutuhkan di Desa Ngembat Padas. Demikian pemaparan yang dapat kami jelaskan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Daerah Jateng 2018.